Buku Perang Kolonial Belanda di Aceh, Cadet Colonial War in Aceh, Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, tahun 1977. Pasukan pejuang Aceh di sekitar Geudong, Aceh Utara, dan Idi, Aceh Timur, memberi tekanan kepada pasukan Belanda sehingga mereka terpaksa mengerahkan kekuatan militernya ke tempat-tempat itu yang dipimpin langsung oleh Van der Heijden. Sewaktu pasukan Van der Heijden berangkat ke Geudong, kesempatan baik ini dipergunakan oleh Habib Abdurrahman bersama 2.000 orang pejuang yang datang dari XXI Mukim untuk menyerbu Mukim 4 yang sudah diduduki Belanda. Bahkan pada tanggal 16 Juli 1878 pasukan itu, yang berada di bawah pimpinan Panglimanya Abu, sempat memasuki Mukim itu, tetapi dapat ditahan oleh Belanda. Peristiwa ini menyebabkan Belanda mengadakan agresinya kembali di daerah Aceh Besar. Pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengirimkan satuan-satuan yang diperlukan untuk memperkuat pasukannya di Aceh sehingga praktis setengah dari kekuatan tempur Belanda berada di Aceh. Pasukan yang telah dikirim ke Peusangan, Aceh Utara, ditarik kembali dan dipusatkan di daerah Aceh Besar. Van der Heijden terlebih dahulu membersihkan daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Habib Abdurrahman. Kemudian ia menuju ke Montassier karena daerah ini telah diserang pula oleh pasukan Habib bersama pasukan Teku Cik di Tiro. Operasi Van der Heijden ini dimulai pada tanggal 23 Juli 1878. Pada tanggal 25 Juli 1878 Seune Ulop jatuh ke tangan Belanda, Belanda tewas 6 orang, luka-luka 42 orang. Di samping terdapat perpecahan di antara pimpinan pemerintahan Kerajaan Aceh dan kekalahannya di kubu yang terkuat Seune Ulop. Habib berpendapat bahwa martabatnya telah turun di mata rakyat sehingga ia kemudian mengadakan hubungan dengan pihak Belanda. Pada tanggal 13 Oktober Habib menyerah kepada Belanda, dan ia dibenarkan berangkat ke Jeddah pada tanggal 23 November tahun itu juga dengan menikmati tunjangan $12.000 setiap tahunnya dari pihak Belanda. Beberapa bulan kemudian, yakni pada tanggal 9 Maret 1879, salah seorang pemimpin Aceh, Teku Muda Baet, menyerah pula, yang oleh Belanda dibuang ke Pulau Banda. Ada juga beberapa orang kepala daerah setempat yang turut menyerah, di samping bekas Syah Bandar Panglima Tibang dan Kadi Panglima Polem, Teku Diglejal, Tuanku Hashim Bangtamuda dan Tuanku Muhammad Daud Syah tetap tidak mau menyerah, dan meninggalkan Aceh Besar menuju ke Umala di daerah Pidi pada akhir tahun 1879 bersama Panglima Polem, Panglima Sagi XXI Mukim, dan tetap memusuhi Belanda. Sedang Imam Luang Bata terus melanjutkan perlawanan bersenjata mempertahankan Masjid Indrapuri dan bergabung dengan Raja Kuala, anak tertua Panglima Polem, dengan mengambil tempat di Jrue. Dari tempat inilah mereka mempersiapkan usaha menyerang pasukan Belanda, sebagai pengganti garis tempat-tempat pengawalan yang dibuat oleh Jenderal Pel. Atas perintah Gubernur Jenderal dibuatlah oleh Van der Heijden tempat-tempat pengawalan untuk menduduki tempat-tempat strategis dan untuk melindungi penduduk yang tidak bermusuhan terhadap Belanda. Sampai awal tahun 1880 kerugian yang diderita Belanda dalam peperangan ini sudah lebih dari 115 juta florin. Dengan biaya yang sedemikian besar, yang dikeluarkan dalam masa 7 tahun itu, Belanda hanya mampu menguasai atau menduduki daerah seluas 10 km persegi yang merupakan hal yang istimewa dalam sejarah kolonial Belanda. Pada tahun 1880 Kutaraja kelihatannya sudah aman. Di daerah Aceh Besar yang dikuasainya, Belanda terus-menerus mengadakan patroli. Komandan-komandan pos ditugaskan menggeledah penduduk apakah mereka membawa senjata tajam, dan apabila ditemui tanpa surat izin, pemiliknya harus dibawa ke Kutaraja. Selain itu, untuk mengambil hati rakyat diusahakan agar pegawai-pegawai Belanda yang mengunjungi berbagai tempat membawa sekedar obat-obatan seperti kina. Untuk daerah di luar Aceh Besar penguasa-penguasa kolonial pada waktu itu belum sanggup menggarap masalah yang dihadapi mereka, padahal di situ terhimpun kekuatan dan perbekalan yang siap menghadapi Belanda untuk jangka waktu yang lama. Daerah-daerah di tepi pantai selalu membantu pasukan pejuang Aceh dengan tenaga manusia. Perlengkapan perang, dan bahan-bahan makanan, daerah-daerah yang tidak dikenakan larangan impor oleh Belanda menjadi kaya,
dan menyebabkan Van der Heijden perlu mengadakan pengawasan yang ketat terhadap daerah-daerah tepi pantai untuk mencegah pejuang-pejuang Aceh yang melawan Belanda di daerah Aceh Besar mendapat perbekalan. Pejuang-pejuang Aceh kini sudah berpusat di Keumala, tempat kedudukan Sultan yang baru. Pemerintah kolonial di Batavia menginginkan supaya Keumala diserang, tetapi Van der Heijden menganggap belum tiba waktunya. Setelah pemerintahan militer yang keras itu digantikan oleh pemerintahan sipil di daerah Aceh Besar, pejuang-pejuang Aceh mendapat kesempatan untuk bergabung melakukan serangan lagi di bawah pemimpin-pemimpin mereka seperti Tekunya, Hasan, Teku Umar, Panglimanya, Bintang, Pangsaman, Pangjaraueng, Teku Kat, Teku Husen, Teku Ali Pagar Aye, dan Said Ali. Dengan dipindahkannya Jenderal Van der Heijden, pihak pejuang Aceh mulai dapat bernapas kembali, dan peristiwa itu dianggap oleh pihak Aceh sebagai pembuangan Jenderal Mata I. Tetapi pada tahun 1883 pihak Aceh kehilangan seorang panglimanya, yaitu Tekunya, Hasan, seorang panglima perang yang berani dan ahli dalam bergerilya. Menurut penelitian Jenderal Dijkerhoff, 10 tahun kemudian, gugurnya panglima itu merupakan hal yang menguntungkan pihak Belanda. Dengan diangkatnya Pruis van der Hoeven menjadi gubernur sipil daerah Aceh, maka kegiatan patroli militer yang oleh Van der Heijden dilakukan terus-menerus dihentikan. Sebagai gantinya, beberapa ratus polisi bersenjata diserahi tugas menjaga keamanan. Keadaan ini memberi peluang kepada para pejuang Aceh untuk menyusup ke belakang kedudukan pertahanan Belanda. Tentara Belanda pada waktu itu diperkirakan sudah berada dalam keadaan panik. Gubernur Jenderal Van Lansberge pada tahun 1881 mengakui bahwa peperangan melawan Aceh telah menyebabkan tentara Hindia Belanda mengalami disorganisasi total. Pertempuran timbul di mana-mana, terlebih-lebih lagi ketika ulama Teungku di Tiro Syekh Saman pada akhir 1881 mulai mengkhotbahkan perang Sabil bersama pemimpin-pemimpin agama lainnya, memperbesar usaha pengumpulan dana yang disebut Hak Sabil, dan dapat mempersatukan barisan-barisan rakyat untuk menyerang Belanda yang dianggap kafir. Teungku Ci di Tiro juga mengumpulkan murid-murid yang muda belia dari Dayah yang digalakkan oleh guru-guru mereka untuk mati syahid serta pemuda-pemuda dari pedalaman yang didorong oleh keluarga mereka untuk berkorban melawan kafir. Belanda menaksir bahwa Teungku Ci di Tiro mengumpulkan dan mengerahkan 6.000 orang dalam pasukannya. Dalam bulan Maret 1883, Laging Tobias menjadi gubernur sipil Aceh yang kedua. Berlainan dengan pendapat sejawatnya yang terdahulu, keadaan di Aceh dianggapnya tidak memuaskan. Pihak Aceh melakukan taktik gerilya terus-menerus. Bila dapat didesak dari suatu daerah, mereka itu menghilang dan muncul lagi di tempat lain untuk menyerang pertahanan Belanda. Pasukan Teungku Ci di Tiro dengan persenjataan yang baik merupakan pasukan yang dapat bergerak cepat. Dengan dibantu oleh kepala-kepala adat seperti tersebut di Muka dan Ima Umlam Ara, pasukan Tiro kadang-kadang tiba-tiba muncul di XXI Mukim, kemudian tampak pula di XXV Mukim. Dalam bulan Agustus 1883 datanglah bantuan lebih kurang 500 orang dari pantai utara. Dan bulan Juli 1884 pasukannya diperkuat lagi dengan 250 orang dari berbagai daerah serta mengambil tempat di Mukim XXV. Serangan-serangan dilanjutkan sehingga Belanda terpaksa mengundurkan diri dari XXI Mukim dan sebagian dari XXV Mukim, dan terpaksa bertahan di belakang lini tempat-tempat pengawalan yang kuat. Panglima Perang Tekunya, Makam, yang bergerilya di Aceh Timur, datang ke daerah Aceh Besar dan memainkan peranan penting dalam serangan-serangan. Bahkan pasukannya sempat menyusup ke Pulau Berueh. Dari daerah-daerah pantai yang masih mendapat keuntungan karena dapat berdagang dengan bebas keluar, dapat diperoleh sebagian dana perang Sabil. Akibat kejadian-kejadian itu adalah bahwa beberapa kepala daerah tidak mau bekerja sama lagi dengan Belanda. Di XXI Mukim Teku Umar melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan pihak Belanda. Sebuah peristiwa lain menunjukkan bahwa selama peperangan itu Belanda sama sekali tidak berdaya menegakkan kekuasaannya di Aceh. Peristiwa ini, yang dinamai oleh pihak Belanda, Nisero Kwestie, atau masalah kapal Nisero, mempunyai arti internasional. Sebuah kapal Inggris bernama Nisero terdampar di Pantai Panga, Aceh Barat,
pada bulan November 1883. Raja Teunom, Teku Imeum Muda, menyita isi kapal dan menangkap awaknya. Belanda menuntut dibebaskannya awak kapal itu, tetapi Raja Teunom menuntut uang tebusan sedemikian tingginya sehingga tidak sanggup dibayar oleh Belanda. Kemudian kapal perang kerajaan Inggris Pegasus muncul di perairan pantai Aceh dengan tugas menuju Teunom dan langsung mengadakan hubungan dengan Raja Teunom guna membebaskan orang-orang yang ditawannya itu. Gubernur Belanda dengan pahit terpaksa membiarkan tindakan Inggris itu guna menghindari kesulitan-kesulitan dengan pihak Inggris. Usaha Inggris di sini tidak berhasil. Pada tanggal 4 Januari 1884 oleh pihak Belanda dikirim sepasukan tentara ke Teunom, tetapi gagal membebaskan para tawanan karena para tawanan telah dibawa jauh ke pedalaman. Juga kedatangan George Maxwell, anggota Dewan Jajahan Inggris di Singapura, ke Teunom untuk membebaskan orang-orang Inggris yang tertawan itu mengalami kegagalan karena tuntutan uang tebusan yang dituntut oleh Raja Teunom terlalu tinggi. Setelah itu Gubernur Laging Tobias meminta pertolongan kepada Teku Umar yang sementara itu telah bersahabat dengan Belanda untuk mengusahakan agar para tawanan itu dibebaskan. Pada tanggal 3 Juli 1884, Teku Umar dengan 32 orang pengikutnya dikirim dengan kapal perang, Bengkoelen, ke Teunom. Sebelum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba ia menewaskan pendayung-pendayung sampan dan merampas senjata-senjata dan amunisi Belanda. Setelah mengetahui bahwa Belanda tidak berdaya sama sekali menghadapi persoalan ini, pemerintah Inggris tidak saja ingin campur tangan dalam masalah pembebasan awak kapal Nisero, tetapi menuntut agar keadaan perang di Aceh diakhiri. Hal ini ditolak oleh Belanda. Belanda setuju bersama pihak Inggris mengadakan hubungan dengan Raja Teunom, dan untuk ini ditugaskan Laging Tobias dan Maxwell. Akhirnya Raja Teunom setuju menukar tawanan tersebut dengan tebusan 100.000 ringgit disertai pencabutan blokade pelabuhan Teunom oleh pihak Belanda. Keadaan yang tidak memuaskan bagi Belanda itu menurut pendapat Laging Tobias dapat diatasi dengan memulihkan Kesultanan Aceh di bawah Tuanku Muhammad Daud Shah. Usul Laging Tobias tidak dapat diterima oleh pemerintah Belanda. Dalam bulan Februari 1884 ia meminta berhenti tetapi tidak diperkenankan. Dalam sidang-sidang rahasia Staten General pada tanggal 16 dan 17 Juni 1884 diputuskanlah untuk kembali ke sistem lini tempat-tempat pengawalan yang tertutup yang mengelilingi pusat pendudukan Belanda dan bersama dengan itu melakukan blokade terhadap daerah-daerah di tepi pantai. Kolonial Verslag 1885 mengakui bahwa perlawanan terhadap Belanda makin bertambah. Kekuatan Belanda berkurang dengan banyaknya pasukan yang tewas, dan keuangan Belanda bertambah parah. Biaya perang pada pihak Belanda sampai akhir tahun 1884 naik menjadi 150 juta florin.